Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut lagi bocoran yang cukup gacor nih bos. Nah, kali ini lagi-lagi admin kutip dari lembaga Kris. Sebenarnya tadi mau bahas yang lain ya kan? Muncul pula bocoran terbaru nih bos. Jadi dari akun lembaga Kris pada 26 Maret 2026 ini lagi terpampang bocoran kontrak pengadaan TNI Angkatan Darat yang cukup menggigit bos. Karena isi alutsistanya bukan cuma barang baru, tapi juga ada barang lama yang bakal dipoles jadi rasa bintang 5. Nah, dalam postingan lembaga Kris, berikut adalah beberapa alutsista kontrak pengadaan TNI Angkatan Darat yang katanya layak ditunggu penampilannya bos. Nah, apa sajakah itu? Simak videonya sampai habis. Oke, yang pertama kita buka dengan primadona baru Infanteri Indonesia, sang penghancur tank, yaitu SLT, senjata lawan tank Carl Gustaf bos. Jadi, alutsista asal Swedia buatan Saab Bofors Dynamics ini pun bukan sembarang tabung besi. Di versi terbarunya, yaitu Carl Gustaf M4, beratnya cuma sekitar 7 kg bos. Nah, lebih ringan dari galon air di rumah kalian ya kan? Dan fungsinya lumayan banyak. Jadi, mau hancurin tank bisa, mau jebol tembok bunker gampang. Atau kalau kalian mau bikin asap buat kabur ya, tersedia juga amunisinya. Jadi, implikasinya jelas, regu infanteri kita bakal dapat artileri saku. Tank musuh yang tadinya ngerasa paling jago di lapangan, sekarang bakal mikir 2 kali kalau ketemu prajurit yang manggul tabung sakti ini bos. Kemudian yang kedua disebutkan ada pengadaan Rampur Infanteri Roda Ban atau AP dan Multipurpose Armored Vehicle. Nah, karena tak disebutkan barangnya apa, jadi admin ya kurang tahu juga sih produk yang mana ya kan. Tapi prediksi kuat kalau punya TNI Angkatan Darat ini mungkin mengarah ke produknya PT Pindad. Atau mungkin kerjasama strategis dengan Ceko bos untuk platform Pandur 28x8. Kendaraan lapis baja yang larinya kencang di jalan aspal tapi tetap jago melibas medan berlumpur bos. Kendaraan ini pun bukan cuma buat gaya-gayaan biar kelihatan sangar, tapi jelas fungsinya adalah untuk mengantar pasukan ke titik panas dengan perlindungan standar Stanak yang tahan peluru senapan mesin. Dengan kendaraan-kendaraan tempur ini, mobilitas TNI Angkatan Darat pun bakal makin satset, das-des bos. Pasukan bisa dipindahkan antar kota atau masuk ke medan tempur dengan cepat tanpa takut kena serpihan artileri. Kemudian, tak cuma itu. Selain rampur baru, juga ada senjata dan rampur kakek-kakek yang bakal disulap menjadi muda lagi. Nah, alutsista apa sajakah itu? Oke, lanjut. Jadi, sebelumnya pesan admin jangan remehkan barang tua bos. Jadi sekarang kita bicara soal upgrade M16A1. Nah, jadi kalian nggak salah dengar bos. Senapan legendaris era Vietnam ini bukannya dipensiunkan, tapi bakal dikasih skincare militer biar makin glowing dan taktis bos. Dengan sentuhan modernisasi kemungkinan besar oleh PT Pindad, senjata M16A1 kita kemungkinan besar bakal dipasangi handguard modern, kemudian teropong red dot, dan popor tarik yang lebih ergonomis biar nggak pegal ya kan. Fungsinya jelas yaitu untuk memberikan senjata standar yang handal untuk satuan teritorial atau komando cadangan tanpa harus menguras kantong negara buat beli puluhan ribu pucuk senjata baru. Jadi ini namanya efisiensi cerdas bos. M16A1 yang dulu kelihatan jadul, sekarang mungkin akan jadi kelihatan lebih tampan dan pemberani. Kemudian kita beralih ke pertahanan udara. Ada modernisasi meriam Arhanut bos. Jadi kita tahu ancaman perang masa kini bukan cuma jet tempur mahal, tapi juga ada ancaman drone murah meriah yang bisa bawa bom. Meriam-meriam tua mungkin seperti S60 57mm atau Canon 20mm mungkin bakal. Dalam program ini mungkin bakal dikasih otak baru, yaitu berupa fire control system digital dengan radar pelacak. Mungkin ya, admin pun kurang tahu bos, soalnya nggak disebutkan. Tapi kalau benar begitu, maka meriam yang tadinya harus digerakkan pakai otot dan mata telanjang nantinya bakal bisa mengunci sasaran secara otomatis. Dan ini adalah solusi termurah dan paling efektif buat
rontokin drone-drone nakal tanpa harus buang-buang rudal yang harganya miliaran rupiah. Kemudian yang selanjutnya, yang tuir-tuir, ada juga retrofit tank kakek AMX-13. Nah, kalau ini ya sebenarnya sudah sering kita bahas ya kan. Kemungkinan besar dia akan ganti dengan turret baru yang lebih modern, armor baru, dan yang paling kritikal adalah mesin baru yang kemarin sempat bocor kabarnya. Mesin mau diganti pakai mesin Kamin Dongfeng China XD285 Solar. Nah, 3 alutsista tadi adalah alutsista kakek-kakek yang mau di-upgrade jadi gacor, bos. Sekarang, yang terakhir kita lanjut. Kontrak alutsista baru TNI Angkatan Darat. Apakah itu? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, lanjut. Tak main-main TNI Angkatan Darat ternyata juga membeli kapal katamaran, bos. Jadi, desain kapal 2 lambung ini biasanya jadi spesialisasi galangan kapal dalam negeri seperti PT Lundin di Banyuwangi, bos. Kapal ini punya draft yang sangat rendah, artinya dia bisa masuk ke sungai-sungai dangkal atau rawa tanpa takut kandas. Fungsinya ya mungkin bisa saja untuk dukungan logistik dan pergeseran pasukan di wilayah seperti Kalimantan atau Papua, bos. Dengan stabilitas tinggi, kapal ini bisa jadi platform senjata atau bisa juga sekadar truk air yang sangat lincah, sehingga mobilitas kita nggak lagi terhambat oleh hutan, rawa, dan sungai-sungai besar. Dan lanjut, kontrak alutsista TNI Angkatan Darat, puncaknya kali ini adalah UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicle, Male Lake. Ini adalah lompatan kuantum, bos. Jadi kita bicara soal drone tempur yang bisa terbang belasan jam untuk memantau musuh sekaligus membawa rudal mini atau bom pintar untuk serangan presisi. Jika kontrak ini berjalan lancar, maka TNI Angkatan Darat bakal punya kemampuan ISR dan serangan udara organik. Komandan di lapangan nggak perlu lagi nunggu telepon dari pangkalan udara terjauh, mereka tinggal luncurkan burung besi ini untuk membereskan masalah di depan mata. Nah, kesimpulannya, modernisasi TNI Angkatan Darat tahun 2026 ini bukan cuma soal pamer kemewahan, bos, tapi soal keseimbangan antara teknologi tinggi yang baru dan optimalisasi aset-aset lama, bos. Mulai dari retrofit mesin AMX-13 sampai membeli drone tempur baru, semuanya mungkin diarahkan agar TNI Angkatan Darat kita makin disegani sebagai kekuatan darat paling adaptif di kawasan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian lebih setuju kita beli barang baru semua atau dukung langkah retrofit cerdas seperti tadi? Silahkan kalian cocor-wacor di kolom komentar. Akhir kata seperti biasa, admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.